Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Solihah semua hari ini? Semoga saya harapkan Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, kemudian selalu bersemangat, ceria untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ananda yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita di pembelajaran tematik. Sebelum memasuki materi, seperti biasa kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita tengadahkan tangan kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang berbahagia, hari ini alhamdulillah pembelajaran tematik kita sudah sampai pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Dengan fokus dan tujuan pembelajaran sebagai berikut, kita lihat bersama. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Dengan tujuan pembelajaran adalah 1. Melalui kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman suku dan budaya dengan rinci. 2. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. 3. Melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ananda yang berbahagia, mari kita lihat percakapan yang muncul berikut ini. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ananda semua, mari kita lihat bacaan yang muncul berikut ini terkait pekerjaan seorang arsitek. Yuk kita lihat. Tahukah kamu? Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Itu yang pertama. Kemudian Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Selanjutnya adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter,
Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Ananda semua, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun, hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Ananda yang saya cintai dan saya banggakan, dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, lengkapilah diagram berikut dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Nah, jadi selain informasi yang sudah kita baca tadi, Ananda boleh mencari informasi dari tempat lain, boleh dari koran, majalah, atau dari media online juga tidak masalah ya. Apa yang yang akan diisi kita lihat bersama. Yang pertama itu adalah kehebatan lain seorang arsitek. Nah, selain yang disebutkan tadi, kira-kira kehebatan seorang arsitek itu apa lagi? Kemudian pada kotak yang kedua, jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek. Nah, kira-kira jenjang pendidikannya apa saja dari SD sampai menjadi ke arsitek, itu jenjang pendidikannya apa saja ya, sehingga seseorang itu bisa menjadi seorang arsitek. Kemudian pada kotak yang ketiga, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek. Nah, ya, jadi arsitek itu kental dengan aroma perhitungan. Ya, jadi hitung-hitungan, matematika, fisika itu sangat kuat dengan seorang arsitek. Nah, jadi silakan Ananda lengkapi 3 kotak yang ada di halaman 95. Ananda yang saya cintai dan Ustadz banggakan, tahukah kamu, dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Dari bacaan yang sudah kita baca, Ananda memiliki tugas di halaman 96. Kita lihat bersama-sama apa tugasnya. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang siswa. Nah, di sini karena pembelajarannya dari jarak jauh, tugasnya dibuat secara sendiri-sendiri saja. Kemudian 2. Tentukan 2 suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu ya. Jadi tentukan 2 suku orang yang ada di sekitarmu. Boleh misalnya orang tuanya berasal dari daerah yang berbeda, dari Bangka dan dari Jawa misalnya, boleh, atau dari temannya boleh, tetangganya juga boleh ya. Kemudian 3, carilah informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. 4, carilah informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat menggunakan rumah adat mereka. 5, bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. 6. Buatlah dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah ini. Nah, kita lihat contoh diagramnya.
Nah, di sana judulnya Indahnya Keragaman Budaya Indonesia. Nah, tadi diminta untuk mencari rumah adat dari 2 suku. Nah, di sana sudah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tulisan di sana gambar rumah adat daerah sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya juga sama gambar rumah adat daerah. Di bagian bawahnya ada manfaat dan kegunaan rumah adat, kemudian sebelah kanannya sama. Dan di bagian bawah itu persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Ananda yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Kita lihat teks tulis yang muncul berikut ini. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Ananda semua, sekarang di halaman 98. Di sana ada tugas, kita lihat bersama. 1. Lakukanlah survei sederhana kepada teman-teman sekelasmu untuk mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Nah, di sini surveinya bukan secara langsung ya, tetapi lakukan secara online saja ya, dari menggunakan telepon atau chatting WA. Kemudian 2, lakukanlah wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimana orang tua mereka bekerja. Kemudian 3, cari tahu sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan. 4, catatlah hasilnya ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, tabelnya dilihat di sana ada 4 nomor. Jadi tugasnya mencari pekerjaan pekerjaan orang tua 4 temannya. Ya, ditanyakan kepada temannya sebanyak 4 orang tentang pekerjaan orang tuanya apa. Kemudian sumber daya alam yang diolah oleh pekerjaan orang tuanya itu apa, kemudian dimanfaatkan sebagai apa. Ya, ditulis di dalam tabelnya ya. Kemudian Ananda yang saya cintai dan Ustadz banggakan, perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Kita lihat bersama. Kita lihat bersama puisi yang muncul berikut. Judulnya adalah Kawan Sejatiku, karya Lani, untuk Beni, Made, dan Siti. Ananda semua, kalau kita lihat dari teks puisi tersebut, ada bagian-bagian yang hilang, yang belum terisi. Nah, tugas Ananda di sini adalah mengisi bagian titik-titik yang kosong itu dengan kata-kata Ananda sendiri. Kira-kira kata yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong itu apa? Ya, di sana kita lihat, wahai titik-titik sejatiku. Nah, kira-kira apa? Apakah kawan, apakah teman, apakah sahabat? Misalnya kalau dimasukkan, wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan titik-titik sekolahku. Nah, mengerjakan apa? Misalnya tugas sekolahku. Selalu titik-titik saat aku pilu.
Nah, misalnya apa? Selalu menghiburku saat aku pilu. Atau misalnya, selalu ada saat aku pilu. Boleh ya. Silahkan ditentukan dengan kata-kata Ananda sendiri sehingga menjadi perpaduan kata dalam puisi yang enak untuk dibaca dan didengarkan. Ya, begitu Ananda Suri dan Soleha semua. Kemudian setelah mengisi tempat-tempat yang kosong dari puisi Kawan Sejatiku karya Lani tadi, lihat di halaman 99 di bagian bawah puisinya tadi. Di sana ada tugas lagi, yaitu tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya atau tidak sesuai isi puisi di atas. Ya, jadi diminta untuk menanggapi ya dengan jawaban iya atau tidak sesuai isi puisi Kawan Sejatiku. Nah, nomor 1 itu puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Nah, ya atau tidak. 2, Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Ya atau tidak, kira-kira isi di bagian tempat yang kosong yang dikurung itu. Kemudian 3, kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani dan Siti. Nah, iya atau tidak? 4, kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. Nah, iya atau tidak? 5, Lani akan melupakan kawannya. Iya atau tidak? 6, mereka ingin meraih cita-cita bersama. Iya atau tidak? Berdasarkan jawaban yang sudah Ananda buat, jelaskan isi puisi tersebut ke dalam bentuk paragraf di bawah ini. Bekerjalah bersama temanmu untuk menyelesaikan kalimat yang telah dibuat. Nah, di sini tidak usah bersama temannya, buat secara mandiri saja penjelasan terkait puisi Kawan Sejatiku. Buat di halaman 100 ya. Di sana ada tempat kosong dijelaskan puisi Kawan Sejatiku karya Lani tadi. Nah, di sana sudah dibuat kalimat pertamanya. Katanya, Lani menulis puisi ini untuk teman-temannya, yaitu Beni, Made, dan Siti. Mereka sering bermain bersama di sekolah. Nah, silahkan dilanjutkan untuk penjelasan daripada puisi tersebut ya, dengan kalimat Ananda sendiri, kata-kata Ananda sendiri tanpa keluar dari makna puisi Kawan Sejatiku. Ananda yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian sedikit kita mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini bersama-sama. Ayo kita lihat. 1, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 2, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 3, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Itulah yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran kita hari ini di pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran kelima. Yang pertama, menulis sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama. Poin 2, menulis puisi dan menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya. Selanjutnya, membuat poster dan menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari di pembelajaran kelima. Seperti biasa, silahkan Ananda persiapkan dulu dengan membaca di pembelajaran 5. Ananda yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda semua itu dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kita laksanakan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.